Halo teman-teman seperjalanan jiwa dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Melty. Di sesi video kali ini kita akan membahas mengenai mencintai diri sendiri atau yang disebut self love. Iya, saat ini lagi hujan ya, lagi gerimis di sini. Jadi enak ya kita membahas tentang mencintai diri sendiri, tentang self love ya. Apakah kita sudah mencintai diri kita sendiri? Dan kita juga akan membahas apakah mencintai diri sendiri itu egois. Bicara tentang cinta, mencintai, kita semua selalu ingin dicintai, ingin dipeduli, ingin diperhatikan, atau ingin diberikan kasih sayang. Jadi, rata-rata kita semua selalu mencari cinta di luar diri. Kita berusaha untuk menarik cinta dari luar, untuk mengisi ke dalam diri. Atau juga ada yang berusaha memberi perhatian, kepedulian, atau berjuang agar bisa mendapatkan cinta dari luar. Tapi kita lupa, kita mengisi cinta di dalam diri. Kita lupa apakah kita sudah sayang sama diri kita. Sudah sayang sama diri kita, kita terlalu sibuk untuk mengejar, untuk fokus mencari cinta di luar. Saya kasih contoh ya, ibarat rumah nih ya. Ibarat kita punya rumah, rumah itu adalah diri kita. Kita tidak peduli dengan rumah kita. Kita tidak peduli untuk memperbaiki rumah kita yang di dalam diri ya, diri sebagai rumah tadi yang berantakan. Kita tidak menciptakan kenyamanan di dalam, bagaimana memperlakukan rumah itu ya. Dan kita lebih sibuk mengejar ke arah luar ya, mencari rumah-rumah di luar. Kita abaikan rumah kita sendiri. Bayangkan ya, kalau memang kita itu sebagai rumah, kita abaikan rumah kita dan kita pergi ke rumah orang lain dan kita merasa oh rumahnya dia bagus nih. Kita meminta dia untuk jadi rumah kita, atau kita memaksa dia untuk hadir, untuk masuk ke dalam rumah kita. Dan coba kita bayangkan kalau rumah kita itu berantakan, rumah kita itu terlihat bukan tempat yang nyaman untuk ditinggali. Gimana orang mau datang ke rumahmu kalau rumahmu berantakan, rumahmu itu tidak nyaman, tidak layak untuk dihuni? Atau juga saya kasih contoh, kita ingin dicintai, ingin diperhatikan, ingin dipedulikan, atau mendapatkan hal-hal yang layak. Tapi rumah kita itu berantakan, penuh dengan barang-barang rongsokan, barang-barang tidak layak, ya ibarat gubuk reot yang tidak layak. Terus kita menginginkan barang-barang yang bagus, kita ya menginginkan semesta itu mengirimkan hal-hal yang keren ya, seperti keberlimpahan ya, atau kita ibaratkan seperti barang kita maunya TV, kulkas bermerek atau apapun itu untuk diisi di rumah kita, tapi rumah kita itu tidak layak huni, berantakan, sampah-sampah di mana-mana dan kita sendiri tidak nyaman. Jadi gimana hal-hal tersebut bisa masuk, bisa mengisi di dalam rumah kita? Jadi ya inilah topik yang saya maksud tentang mencintai diri, self love ya. Kita harus memulai dari diri kita sendiri. Kita harus mulai
menyelami diri kita sendiri. Apakah kita sudah jadi rumah yang layak? Apakah kita sudah mencintai diri kita seutuhnya atau ada yang perlu dibenahi? Jadi, tanda-tandanya sudah jelas. Ketika kita belum mencintai diri kita, kita selalu mengejar hal-hal di luar. Kita selalu mencari ya sosok di luar, ya orang-orang yang ingin itu ya mengisi kekosongan di dalam diri kita. Kita ingin dicintai, dipedulikan, diperhatikan, dan kita tetap merasa kosong, kita tetap merasa kebingungan. Nah, itu sudah tanda-tanda kita belum mencintai diri kita. Kita masih mengabaikan diri kita. Kita fokus mengejar hal-hal di luar, atau kita lebih fokus mencari validasi di luar. Kita fokus menyenangkan di luar. Kita lupa bagaimana memperlakukan diri kita dengan baik, bagaimana cara menyenangkan diri kita dengan baik. Kemudian, ketika kita merasa hidup kita stuck ya, tetap di tempat, merasa kosong. Nah, itu juga tanda-tandanya kita belum menjadikan diri kita itu sebagai rumah yang layak. Kita belum mencintai diri kita, kita belum memperlakukan diri kita dengan baik, dan kita belum mengenal secara baik-baik rumah kita itu seperti apa. Ya, sudah saatnya kita merefleksi, mengintrospeksi kembali ke dalam diri. Apakah kita sudah mencintai diri kita? Udah self love atau belum? Karena tanda-tanda kita udah self love itu biasanya ya, kita sudah tidak mencari hal-hal di luar, ataupun ada hal-hal di luar untuk mengisi ke dalam diri, tapi itu bukan sesuatu yang penting, sesuatu yang utama. Jadi hanya sebagai pelengkap atau sebagai faktor pendukung saja. Misalkan ya, tanda-tanda kita sudah menemukan rumah di dalam diri, kita sudah mencintai diri kita, kita tidak akan mencari validasi di luar. Kita tidak akan mengejar cinta di luar untuk mengisi kekosongan di dalam diri. Karena orang yang sudah mencintai dirinya, dia merasa utuh, dia merasa aman, nyaman dengan dirinya dia sendiri. Coba mulai membiasakan diri ya untuk membenahi rumah di dalam diri ya. Memperbaiki, membereskan hal-hal yang tidak layak, dan jadikan diri sendiri itu sebagai rumah, tempat ternyaman, tempat yang aman. Dan itulah yang disebut mencintai diri sendiri, cinta diri. Dan kemudian kita akan lanjutkan tentang apakah mencintai diri sendiri itu egois. Seringkali saya mendengar pertanyaan tersebut ya, bagi orang-orang yang baru memulai belajar untuk mencintai diri, ya self love ya, itu pasti ada yang tiba-tiba menyabotase diri dan berpikir, ketika saya memperlakukan diri saya lebih baik, apakah saya egois? Oke, kita akan menjawab ya. Di dalam keseharian kita ya, sejak kecil ya, kita sudah dibiasakan mengikuti pola aturan untuk mengorbankan diri sendiri dan mementingkan orang lain, mementingkan hal-hal yang sifatnya umum ya daripada pribadi. Jadi di pola pikir kita sudah terbiasa. Jadi ketika kita mulai belajar untuk mencintai diri kita, untuk self love, tiba-tiba ada yang muncul seperti itu ya, menyabotase diri. Bayangkan kita seperti handphone ya, handphone yang ya baterainya tinggal 10%, 5%, tapi handphone itu kita paksa untuk dipakai untuk internet ya, untuk pencarian
tertentu atau pakai banyak aplikasi, ya lama-lama pasti baterainya lowbat ya, jadi merah dan drop ya off gitu ya. Nah sama kayak badan kita ya, ketika kita fokus ke arah luar ya, kita selalu memberi keluar, kita utamakan yang di luar, energi kita akan terbagi-bagi, akan terpecah-pecah dan habis. Itulah kenapa kita diminta untuk mencintai diri sendiri, self love terlebih dahulu ya. Kita harus utuh, kita harus penuh terlebih dahulu, sama kayak handphone tadi ya, dicas dulu, penuh dulu, full dulu, utuh dulu 100%, baru bisa digunakan keluar gitu ya, dimanfaatkan untuk ya entah pencarian apapun atau untuk ya kepentingan-kepentingan tertentu seperti itu ya. Sama kayak kita sebagai manusia, ketika kita udah utuh, kita sudah penuh, kita bisa memberi ke arah luar itu, memberi dari keutuhan, kepenuhan, bukan dari kekurangan, dari kelemahan. Ketika kita memberi dari kekurangan, kelemahan, ya lama-lama kita akan hancur, akan meleleh. Beda konteks lagi kalau ya ibarat handphone tadi ya, kita udah cas ya, udah 100%, terus hanya disimpan, tidak dipakai ya. Itu sama kayak kita sudah mencintai diri kita, kita udah merasa utuh, merasa penuh, dan kita tidak berbagi ke sesama atau memanfaatkan energi, inspirasi, wawasan, skill, bakat atau kemampuan untuk berbagi ya kepada sesama yang membutuhkan. Nah itu baru kita disebut egois ya, cuman fokus untuk self love ya, untuk mencintai diri sendiri dan tidak membagi keluar, itu baru disebut egois. Tapi ketika kita mengisi ke dalam diri ya, mengisi, kita memperlakukan diri kita dengan baik ya, sama tadi ya, merawat, peduli diri itu seperti ngecas handphone tadi ya, sudah utuh, sudah full, udah ya penuh 100%, baru kita bisa berbagi keluar. Nah itu baru ada keseimbangan. Jadi it's okay buat teman-teman yang merasakan, buat teman-teman yang lagi berproses untuk mencintai diri sendiri, ketika merasa situasi di luar masih belum sesuai ya, atau kamu sendiri masih merasa tidak nyaman, berada di lingkungan yang toksik, atau kamu merasa tidak dihargai, tidak apa-apa, kamu perlu menarik diri dulu, perlu membatasi diri terlebih dahulu ya, fokus untuk mengisi energi ke dalam diri, berusaha untuk mencintai diri sendiri, memperlakukan diri sendiri lebih baik. Dan ketika kamu utuh, ketika kamu penuh, kamu akan tahu mana sih yang benar-benar kamu fokuskan atau kamu perlu memberi energi kamu, dan mana sih yang enggak. Jadi ketika kamu sudah mencintai diri kamu tahu membuat batasan ya, batasan yang sehat gitu, seperti apa itu sudah tahu. Beda kalau sebelum mencintai diri sendiri, itu tidak tahu batas. Ya kadang terlalu berlebihan keluar seperti itu ya. Kadang bisa jadi pasif agresif, menarik diri, merasa seperti korban, meratapi diri. Jadi intinya kita menyadari ya. Oke, saya kira ya, semoga kita semua yang mendengarkan video ini ya, mulai belajar mencintai diri sendiri, atau yang sudah belajar, sudah berproses ya, semoga kamu semakin utuh, semakin nyaman dengan diri sendiri, dan memperlakukan dirimu itu sebagai rumah ya, sebagai home, bukan house aja ya, kan beda ya home sama house. Kalau home berarti kita merasa nyaman, kita merasa tempat itu layak buat kita tinggali ya,
beda. Kalau house itu cuman ya secara fisik, ada struktur, ada bentuk, tapi di dalamnya belum tentu itu adalah rumah yang nyaman, home gitu ya. Dan itulah rumah ternyaman adalah diri sendiri, mencintai diri sendiri, self love. Dan ketika sudah utuh, sudah penuh, sudah saatnya berbagi keluar, sudah saatnya untuk berbagi wawasan, pengetahuan, inspirasi atau energi positif keluar. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Bye.